karena baju tadi pren. Anjing kepotong ya. Ya kepotong sedikit. Padahal tadi lagi Lu on fire banget mana tadi anjing. Enggak kan ini kan cowok tuh red flag kalau pakai baju apa sih gitu kan. Ya. Misalnya yang saya tuh pakai celana panjang, Skinny. terus kaos kaki bola. Gak bisa. Terus dikeluarin. Gak bisa anjing. Ya enggak, terus kan maksudnya tuh jadinya tuh bikin jadi enggak pede gini. Padahal ya, itu tadi kan orang bilang ya serah-serah dia lah mau Iya. ngapain kek. Jadi Tapi kan sekarang jadi kararagok gini. Padahal kan itu kan cuma kata 5 orang misalnya itu kan gitu. oh sama kayak ini apa? Ada misalnya kita mau beli sepatu nih. Terus ada yang ditanya sepatu Salomon, kemarin kan lagi rame-ramenya banget Oh tuh iya, sepatu Salomon Kalu. Salomon Kalu anjing. Jik lawas aja. Pakai sepatu Salomon. Sepatu Salomonnya mau dipakai buat daily apa? Terserah dia lah mau pakai daily kayak mau dipakai di tangan kayak. Iya. Mau dipakai buat harian ke nginjek kerikil kafe ya. Awon coba apa urgensinya harus nanya-nanya. Ya kan mungkin gini kan, misalnya kayak misalkan Kang Maldi nih misalnya misalkan cek beja ke orang kieu. Misalkan ke setelan orang New Balance, celana pondok, terus misalkan pakai kaos. Anjing gak olahraga. Iya tapi kan Iya tapi tidak dalam maksudnya ranah profesional bercanda aja iya. kalau sama kawan-kawan nggak apa-apa. Ini kan dia ya orang tahu itu konten lah. Asli. Jadi marah-marah terus ya. Iya. Tapi udah keresahannya itu sih. Enggak bikin jadi ya gitu kan mungkin karena sekarang konsumsinya kan kalau misalkan lagi bosan apa misalkan lagi lihat HP gitu. Terus keluar kadang-kadang ya kenapa sih gitu kan. Ya kan tadi awalnya kan kita dari ngomongin itu ajang pencarian bakat awalnya kan terus jadi sana kemari. Tapi kan pop menurut Maneh apa ngepop atau enggak ngepop teh gimana? Yang ngepop gimana, yang enggak ngepop gimana? Contohnya gimana? Ya misalnya kayak tadi apa yang membuat itu menjadi populer? Pop kan dari populer kan, pop culture teh populer culture gitu. Apa yang membuat dia teh menjadi populer dan apa yang membuat dia menjadi tidak populer? Iya kalau populer mungkin karena diikuti banyak orang aja. Misalnya. Terus contohnya misalkan contoh aja. Nonton konser menurut? Berangkat nonton konsernya bukan apa yang ditontonnya berarti. Kalau apa yang ditontonnya mah macam-macam kan Iya, gitu. iya. Saya budaya konser misalnya. Budaya nonton konser. Iya, budaya nonton konser gitu. Nonton konser, nonton orang yang nonton atuh. Terus. Iya, misalnya ya kan lagi rame nih misalnya, itu kan banyak konser gitu. Oh iya. Lagi ramah lagi mungkin jadinya kalau orang nih ya ngomongin kalau misalkan orang nggak punya kebiasaan untuk nonton konser terus jadinya orang nggak populer gitu. Tapi ya orang tetap jadi maksudnya orang mau nonton konser kalau yang orang mau tonton gitu. Kalau soalnya orang jadi ada dua, ada nonton konser sama nonton acara. Kalau nonton acara biasanya ruang lingkupnya lebih kecil kali gitu kali boleh. Nonton acara pang misalnya. Kan sedikitan. Nonton acara nikahan. Nonton mau kemana? Mau ke acara bahasanya kan gitu ya. Gigs lah gitu. Iya. Ada konser, ada gigs sebenarnya gitu. Gigs makan cakupannya kecil kayak di kafe apa di mana. Kalau konser kayak open air yang apa ruang terbuka gitu terus bandnya band populer. Kayaknya setelah itu jadi rame kayak setelah pandemi kali ya. Iya kan orang-orang kan selama pandemi nggak boleh ada acara konser apa gitu. Tiba-tiba setelah pandemi banyak banget. Terus sekarang kayaknya konser juga udah nggak, maksudnya dari di satu gelaran acara itu teh band yang mainnya genrenya bisa tabrak-tabrakan. Iya. Ada Raisa sebelahnya Mesin Tempur misalnya gitu. Jauhi banget. Iya ini Raisa, terus di saat yang hampir bersamaan Mesin Tempur main sebelah sana gitu. Kalau enggak apa tuh ada yang cuplikannya si Mesin Tempur marah teh karena band sebelahnya main juga gitu. Di panggung sebelahnya ada yang main goblok aing keur main gandeng anjing gitu dimarahin gitu ya. Mesin Tempur makan band gitu ya. Mana konser
berangkat tapi mana konser-konseran. Lagi enggak aja. Bukan enggak suka nonton konser, enggak lagi enggak deh gitu kasarnya. Lagi enggak mau gitu. Kenapa? Ya emang lagi enggak dapet aja. Maksudnya hari ini tuh orang lagi enggak pengen nonton konser gitu. Berarti kalau konser yang kayak sekarang kan festival kan biasanya festival kan gitu kan. 3 hari gitu. Kemarin ada yang pengen orang tonton Otoboke Beaver itu. Otoboke Beaver. Tapi kayak nonton dia doang kan tiketnya lumayan ya. Iya. Terus sehari itu yang main teh banyak gitu. Tapi yang tertarik orang nonton dia doang. Kayak rugi asal aja gitu. Asal rugi mending nungguin dia bikin konser tunggal sendiri gitu. Aja, konser mini di merayakan puisi Opa Sapardi. Bener kayak gitu. Tapi kayaknya nggak ada lagi, sejauh ini sih belum ada lagi yang pengen orang tonton sih. Kayak gini aja ya misalnya nih. Misalkan tadi balik sedikit ke outfit misalnya ya. Dulu tahun kemarin kan lagi rame tuh New Balance nih. Orang pada pakai New Balance, terus ini celana kargo atau apalah gitu-gitu ya. Udah tuh lagi happening. Itu emang jadi masalah? Enggak, maksudnya lagi happening gitu kan. Populer set. Pokoknya pulang teler. Anjing sia. Menyala Bangda. Bangda. Populer. Nah terus udah gitu seiring waktu berjalan gitu 2024 udah nggak relate nih pakai New Balance. Yang New Balance ketinggalan zaman. Sekarang tuh zamannya pakai Adidas Samba. Ternyata yang pakai celana jeans yang berlapis-lapis itu. Ada anak kecil di TikTok. Nggak tahu, orang taunya ini apa namanya? Sound system Samba. Madura itu mah setting Madura bukan? Apaan? Nggak dapet lagi. Simba. Anjing, mereknya. Mana bilang merek speaker? Gitu. Ada juga Simbada. Pikachu. Jangan gatel. Nah, misalkan kayak gitu, terus jadinya kalau udah gitu tuh langsung kalau yang nggak ganti sekarang pakai Samba atau Asics. Onitsuka. Bukannya ya ada pokoknya terus kan ketinggalan. Jadi apakah kita harus terus ngikutin? Itu kan biasanya yang ngomong yang gitu yang dagang biasanya. Yoi, tapi kan jualan kan. Kaisman anjing supaya orang beli kan, makanya begituin. Salomon. Orang dulu pernah lagi zaman orang awal-awal kuliah New Balance tuh sempat naik karena dipakai sama band-band hardcore. Band-band hardcore yang apa? Bukan. Apa sih namanya? Ya mungkin jauh sebelum itulah. Jauh masih Teror gitu-gitu. Ada lah yang beberapa yang biasanya dekat dengan PMA yang straight edge. Yang straight edge gitu-gitulah. Karena mungkin sepatu itu teh merepresentasikan gaya hidup sehat. Meureun ya nggak tahu ya gitu ya. Karena kan orang biasanya pakai New Balance buat olahraga. Iya. Lincah biar lincah gitu kan. Kalau pakai Vans kan agak ya sebetulnya Vans juga nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau Vans kan lebih ke yang rebelnya lah. Iya. New Balance tuh lebih ke yang anak baik-baik. Iya. Tapi berjiwa rebel gitu. Kalau Vans tuh yang rebel aja udah gitu. Iya. Nah sama juga dulu diceng-cengin juga kalau pakai sepatu itu. Anak hardcore, jadi ke situ arahnya. Hardcore banget gitu. Kalau sekarang kan Tapi kalau orang lebih setujunya kayak gini. Asal yang pakainya pede. Enggak, selama dia punya pede, dia padu-padanin apapun gitu. Terserah dia. Ya meskipun misalnya, masa sih pakai sepatu gunung misalkan ke coffee shop gitu apa segala macam. Ya kalau misalkan nggak kebiasa kan pasti bilangnya misalnya berat misalkan kayak gimana. Tapi kalau misalkan dia ngerasa pede dengan itunya ya udah gitu. Contohnya misalkan gini. Ya di barat-barat sono nih misalnya nih ya. Kan aneh-aneh bos eta naon. Apanya? Si style itu sok aneh. Iya. Tiba-tiba juga pakai tudung saji. Si Nye West itu ya? Si Nye. Terus terus misalkan mukanya tuh kayak pakai ini terus ngapain? Apa namanya? Fashion ya. Terus
kalau enggak ya apalah gitu maksudnya yang aneh-aneh gitu outfitnya gitu. Terus akhirnya jadi tren di sini misalnya. Iya tapi kan masih orang gini. Ya, kalau dia pede nggak apa-apa betul. Iya sementara kan kita tahu kalau orang-orang sono tuh pedenya tinggi. Ya tapi tetap aja ada yang nyindir kayak kita juga, pasti ada yang memperhatikan dari belakang, anjing norak banget. Ada itu juga. Iya tapi kan kadang-kadang di kita suka ditelan mentah-mentah. Iya, ada juga yang suka jadi telan mentah-mentah. Di sana juga orang yakin pasti ada juga. Ada tapi kan maksudnya kan karena gitu. Ya itu balik lagi ke yang waktu itu di episode waktu itu kita bahas. Gimana? Maksudnya ya ada yang ya pedah barat meureun kan. Ya manusia sama-sama aja sebenarnya. Iya makan nasi makan tentu. Dia makannya kan gandum asli jandem. Oh, aing ngomong apa ya kemarin? Apa? Oh, biskuit apa yang robot? Anjing lupa lagi anjing sih. Roma Sari Gundam. Ibarat banget tuh kan. Apa sih? Kesel aja. Sun apa yang kenyang? Sunrise. Nawon coba. Tontonannya itu udah gitu so. Iya itu kayak gitu. Di FYP orang gimana? Anjing orang harus. Kalau yang bercanda mana pilih kasih coba kalau bercanda kayak gitunya iris wulur. Pasti ditolelir anjing. Wah. Iya kan? Bentar dulu. Iris wulur Tahu. Ya, tarik ulur. Enggak juga. Kayaknya kalau misalkan cringe aja. Salaman berarti mana equal. Kamu menjunjung tinggi keadilan. Bagus. Di berbagai ya tapi kalau misalkan emang yang jokesnya enggak kayak gini aja. Orang tuh enggak suka nonton konten prank. Sama. Enggak takut gitu orang gitu. Orang ya. Iya takut gini. Jadi kalau ngeliat orang dimarahin gitu. Tapi itu prank. Orang tuh jadi ya, orang kayak berasa nggak enak gitu. Takut gitu kasar itu takut gimana gitu. Jadi bukan misalkan tapi orang milik tergantung konten sih, maksudnya lain tergantung banget ini. Ya tapi yang populernya kan yang ngeprank. Populer lah gitu, ketemu lagi kata itu. Yang jahil gitu yang menjual. Wah, yang jahil atau yang joget. Mungkin kalau konten ya. Iya. Kalau konten. Gini maksudnya. Kayak si podcast ini misalnya ya. Kan kita misalnya mau ngambil misalnya pilihannya gini, kita mau bahas yang relate atau yang relate dengan masyarakat atau misalnya emang jadi keresahan kita gitu. Mungkin keresahan kita tuh jatuhnya internal gitu. Tapi di eksternalin gitu. Tapi kalau memang karena keresahan kita. Iya, kita ini internal nih. Terus diomongin ke orang jadi eksternal kan. Iya. Nanti siapa tahu ada yang iya orang juga gitu. Daripada misalnya yang lagi relate misalkan joget terus kalian ngelihat orang sama Maldi joget lagi gitu. Hype berarti gitu. Terus orang ngikutin itu tapi nggak pas ya, gitu. Nggak bisa juga sih orang. Jadinya makanya gini, meskipun misalnya artis itu teh cantik atau ganteng gitu, terus dia ngikutin misalnya ada konten orang yang misalnya teh tapi ada nggak masuk dengan personanya gitu, maksudnya persona yang dia bangun dari awal misalnya teh gitu. Iya, nggak bagus jadi juga. Jadi asa itu pasti maksa banget tuh gitu. Tapi sih ya itu apa sih katanya? Keadilan sosial bagi masyarakat good looking. Acik. Kan ada. Di TikTok kan sempet gitu. Kalau ya perbandingannya misalnya kalau cowok ya. Perbandingannya misalnya Jeffrey Nicole nggak pakai baju sama siapa misalnya yang nggak yang bukan Jeffrey Nicole lah misalnya Jeffrey gitu. Mumun. Misalnya yang bukan Jeffrey Nicole, yang Jeffrey Nicole-nya dimaafkan, yang ini enggak. Iya. Iya preferensi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau orang gini, kalau atas dasarnya iri sih anjing orang enggak deh. Maksudnya gimana? Misalnya gini, orang jadi misalnya orang hate sama satu konten misalnya. Orang ada si wah anjing gitu kasarnya tuh gitu. Tapi landas awal orang mau bikin itu karena orang itu marah atau iri lah, bukan marah, iri gitu.
Dari sampai iri. Bilang bos. Bukan kan kalau iri udah salah satu sifat yang dibenci. Ya, nggak boleh. Jadi kalau misalkan dia good looking, orang lebih bagus, lebih ada suka statementnya si Yono Bakri. Siapa? Si Yono. Yono Bakri itu. Misalkan mana jelek, tapi gimana? Tapinya jadi maksudnya tuh jangan karena anjing saya naikin value lain. Saya ganteng tapi anjing ya udahlah gitu. Terus akhirnya orang marah-marahin karena dia ganteng, kan tak asup akal biasa. Orang dimarahin karena ganteng. Iya kan itu maksudnya kan itu bisa aja jadi keadilan sosial bagi yang good looking. Misalkan dibuat tete karena dia teh ngerasa iri karena orang teh. Iya itu dia. Maksudnya tuh jangan jadi lain aing jadi sesuatu gitu. Maksudnya kalau misalkan anjing maneh minder karena ngerasa maneh kurang, terus jadinya malah nge-hate orang lain gitu, malah benci orang lain, anjing nggak kurang gitu. Maksudnya tuh jangan gitu, mendingan ya. Maksudnya tuh ya udah gitu, jangan iri sama pencapaian orang lain lah gitu. Capai jadi anjing bon capai gimana tadi? Anjing ndak aipul bon capai gitu. Si ininya sih orang apa bicara pop. Kalau bicara pop ya balik ya pasti ya sebenarnya klise urusannya marketing, dagang lagi, ada yang jual, ada yang beli. Terjual juga jadinya. Karena biasanya konten atau misalnya ya konten bukan bicara konten TikToknya, tapi konten-konten yang diperlukan untuk membuat sesuatu menjadi populer itu biasanya orang-orang yang biasanya konten-konten yang memang nggak bikin orang jadi terlalu banyak mikir lah. Misalnya gitu. Nggak usah yang berat, nggak usah yang apa, gitu kan? Ya, yang fun atau yang memang kebalikannya dari fun, jelek banget, negatif banget gitu misalnya. Ya. Biasanya kan begitu. Akhir-akhir ini orang sering banget lihat poster-poster film horor. Kayaknya sekarang tahun ini film-film di Indonesia horor semua. Kemarin Siksa Kubur, terus apa? Ajab apalah gitu-gitulah. Lagi balik lagi ke situ. Itu ya. Semua ceritanya tentang yang begitu karena itu memang paling laku untuk dijual di sini kayaknya ya. Terus zaman 4-5 tahun mungkin 4-5 tahun yang lalu kalau musik semua acoustic bass. Ya. Karena itu yang lagi laku dan kadang-kadang ya memang nggak perlu terlalu banyak ya hari urusan menginterpretasi karya mah balik lagi ke masing-masing. Tapi mungkin pada saat itu lagu yang sampai ada keluar istilah senja apa kan gitu, istilah-istilah yang melengkapi cara jualannya karya-karya kayak begitu. Walaupun itu sebenarnya mungkin terjadi secara tidak sengaja aja. Iya. Bukan yang sengaja dikonsep gitu misalnya secara kalau lagu gini enaknya dinikmatinya senja, terus senja kopi gitu jadi gitu. Itu jadi populer konten begitu. Kemudian sempat yang semua orang bikin prank. Semua yang bikin YouTube pasti bikin prank. Adalah paling enggak ngepranknya sampai ada yang mengambil pada langkah ekstrim gitu misalnya. Yang pranknya udah apa sih? Jadi gitu tadinya yang ketawa hahaha lucu nih gitu. Terus udah gitu dia naikin levelnya. Naikin levelnya sampai ada yang anjing apa sih nih gitu. Gak usah. Jadi makin brutal. Gak gini-gini banget kali nyari engagement gitu. Tapi orang sih sebenarnya tertarik sama yang tadi mana yang bilang mau relate atau mau ngikutin trennya atau bukan apa sih bahasanya ya, mau ngikutin trennya atau membuat orang jadi ikut ke kita. Oh, ya kan gitu kan. Maksudnya kalau misalnya mau ikutin trennya ya udah, orang gimana gua joget aja. Iya. Kita ngikutin tren asal cocok aja sama kita trennya. Misalnya contoh misalnya kemarin tadi ngomongin misalkan trennya kemarin tuh lagi pakai New Balance. Mau sehari-hari orang pakai New Balance. Nggak jadi karena tren itu orang jadi malas nggak akan pakai lagi. Tahu maksudnya masih masuk jeung orang gitu. Iya, kalau misalkan misalkan sekarang lagi ramainya Salomon gitu, tapi orang nggak suka gitu misalkan apa namanya? Satu lobang. Bukan. Oh iya, sorry. Astagfirullahaladzim, satu lobang. Kasih digesanain. Satu Salomon. Iya kaget. Ada satu lagi yang nggak pakai monnya. Iya sih. Enggak misalkan dipanjangin juga udah. Iya udah. Terus misalkan
tapi orang nggak cocok sama desainnya, ya udah orang nggak usah ikutin. Iya itu kan preferensi visual. Iya, kalau orang gimana kan lihatnya visualnya bukan mereknya kan gitu. Tapi ada orang yang misalnya modelnya jelek tapi mereknya itu ya udah dibeli juga. Iya. Itu serah dia sebenarnya mah. Gini aja, kita bikin podcast ini misalnya. Buat mungkin beberapa orang anjing ikut-ikutan sih. Ya udah, memang begitu. Tapi maksudnya secara diri kita pribadi emang kita suka ngobrol. Nggak usah ada kameranya juga, kita mah tiap hari juga gini. Iya, tapi kan maksudnya ya udah, maksudnya kalau misalkan itu bahasa marketing tuh. Kalau misalkan ada kamera, jadi kamera. Tapi kan maksudnya ya udah, tahu misalnya kita, mungkin orang sama Maldi ikutin trennya, tapi kitanya fit gitu dengan konten. Lo lagi rame podcast, oh ya udah kita bikin podcast aja. Ya, kitanya nyaman melakukan itu. Kalau fit di mata orang ya nggak tahu ya terserah gitu. Jadi kitanya nyaman melakukannya ya udah. Si ini apa sih? Jadi ada kayaknya orang berburu. Udah kadang-kadang suka jadi nanya, ini siapa sih yang ngeset trennya? Wah. Konspirasi. Ya bukan konspirasi sih. Kalau maksudnya bisa tiba-tiba karena cepat banget berubah Iya. Iya kan hari ini misalnya mandi lumpur, besok mandi batu bara misalnya gitu. Aduh. Iya kan? Iya. Selalu nyari yang lebih daripada yang sebelumnya kan gitu. 71T langsung. Itu timah. Timah lupa. Mandi timah panas. Oh, tapi kan belum ketahuan aja. Katanya si istri pelakunya karena nggak mau lagi ini, dia trauma nikah sama pengusaha, mau nikah sama tukang mancing katanya. Haji. Sohibul hikayat. Tapi mancing keributan. Terus kawan-kawan orang yang tukang mancing tiba-tiba mendapatkan angin segar ya kan. Boleh juga nih. Bojuk nih. Asli mungkin itu. Dari influencer itu yang bisa jadi pencipta trennya. Mungkin. Itu dia karena kan waktu itu kalau misalnya bicaranya tren konten ya, tren konten di sosmed gitu misalnya. Yang kan jadinya kebagi-bagi kan, ada yang lifestyle, ada yang memang komedi aja, gimana. Yang orang lucu itu mandi lumpur gening dulu. Nenek ibunya dimandiin pakai lumpur gitu. Beris banget anjing. Terus kita ingat yang kita tengah malam enggak bisa tidur. Haji eta. Iya. Ya itu kan apa yang give coin, matiin token matiin sikring listrik tetangganya gitu. Iya. Kan. Terus kita tertarik kan? Iya dah. Dia menyuguhkan itu salah. Kenapa ini? Mestinya kalau misalnya pakai teori kontrol sosial kita mestinya nggak ikutan. Iya. Di skip aja udah. Kalau misalnya pakai teorinya apa? Stop making stupid people famous kan gitu ya. Mestinya skip tokai gitu. Skip. Iya. Ini kan enggak kita tonton juga. Kejual juga sama kita kan? Asli. Tren itu teh keju. Soalnya dari 10 yang lewat di live-nya tuh hampir semuanya mengenal EXO. Orang guyur-guyur. Ya itu kan yang guyur-guyur itu kan yang kalau misalnya kita give dia guyur badannya gitu. Populer jadinya. Tapi kayaknya ada yang ngeset sih bener. Itu dia. Siapa yang ngesetnya? Teori konstipasi. Kemarin anjing itu kalau konstipasi mah anjing enggak bisa berak. Ada yang tidur di kebon. Aji. Ya, sempet sebelum TikTok kemarin sempat ditutup di TikTok shop di bed terus sempat makin gak karu-karuan di TikTok teh. Ada yang tidur di kebon terus nanti setiap berapa menit sekali setelah musik bangun dia joget terus nanti tidur lagi. Ada banget anjing. Terus, ini jadi setiap ada yang nge-give musiknya nyala. Oh iya, beneran di kebon. Jadi anjing settingannya teh kasur pakai bed cover sama selimut. Kadang-kadang yang lebih tapi orang kalau yang gitu juga ada si Bang Pascal anjing. Yang tonjok-tonjokan. Bukan. Dia lucu banget. Jadi dia lagi mau warlord nih. Kan si Bang Pascal kan pakai Mia terus kan? Iya. Lagi terus di situ ya mungkin kalau di give berapa di sawer berapa terus harus joget itu lagi mau warlord dia di sawer terus dia berhenti saya tak jogetnya jadi kalah kerebus telur. Ayo orang sih kalau kayak gitu masih ini maksudnya kebon entah kebon punya siapa terus dia tidur di situ
Nih. Aya ini nah aya nu ya maksudnya ada nenek-neneknya ada. Yeah. Anjing aneh banget terus sampai pagi. Astagfirullahaladzim, dari jam 7 malam sampai pagi sampai azan subuh gitu. Jadi pisan. azan subuh di urang kedengeran juga di sana. di dia aji beneran live ini mah gitu. Maksudnya iya. Ada orang yang berarti kemungkinan ini tuh WIB-nya masih WIB. Kemungkinan kan gitu. Jadi kalau misalnya ajannya ini ngong itu ngong. Iya. Berarti kan mirip-mirip. Astagfirullahaladzim segininya banget nyari-nyari duit gitu anjing. Ya enggak apa-apa sih ya. Kalau disebut gak apa-apa nanti apa-apaan lah. Ya jangan sampai inilah gitu maksudnya. Ya gak segitunya banget gitu kalau bisa mah gitu. Iya. Kalau nggak bisa ya cek kodam gratis. Aing sih nggak, maksudnya orang nggak terganggu sih dengan itu gitu. Yang orang terganggu yang jadi apa? Yang jadi ku orang kepikirannya teh. Emang segininya banget ya bersaing supaya menjadi populer teh. Kalau pertanyaannya dibalikin lagi ke awal kan, sampai ada orang yang ngeritik orang pakai baju apa supaya jadi populer. Apa coba esensinya untuk hidup dia juga nggak ada. Itu orang mau pakai baju mau nggak pakai juga hidup dia tetap jalan aja seperti biasanya sebenarnya mah gitu. Iya nggak? Iya sih. Atau misalnya ada cewek yang atau cowok lah, mau cewek kayak mau cowok terserah lah gitu. Red flag kakak red flagnya apa misalnya yang orang yang begini aing seumur kayaknya juga nggak punya kesempatan ketemu orang itu gitu. Kayaknya gitu ya. Iya, itu tuh bisa benar-benar jadi ngegiring gitu. Iya itu dia kan. Kira-kira apa yang ngesetnya gitu? Apakah demandnya orang pengguna sosmed di orang memang ke situ arahnya gitu, interestnya lah gitu. Iya. Interestnya apa ke situ karena kita kepoan gitu misalnya tuh. Iya, atau mungkin karena kita juga nggak tahu nih, kita sebagai pemain baru nggak tahu cara. Ya karena ya jujur aja orang sebelum bikin YouTube ini gitu nggak peduli banget sebenarnya sama yang gituan gitu. Iya. Jadi nontonnya sesuai pada fungsi aja, pada tema aja udah gitu. Orang cari apa udah poin aja ke situ gitu. Gara-gara orang kan sempat pas di salah satu tempat kerjaan orang dulu gitu harus menganalisa tren. Ya. Akhirnya jadi nonton. Jadi kesal sendiri. Akhirnya harus mendownload. Mana kawan-kawan semua udah pada punya TikTok, orang doang yang nggak punya kan pada saat itu gitu. Jadi kepaksa harus download TikTok aing teh. Anjing ini apa sih gitu, tapi harus dilakukan karena pekerjaan. Jadi mandi lumpur, akhirnya jadi tahu mandi lumpur itu anjing. Emang kalau ngelihat ininya sih maksudnya dari emang harus segitunya buat jadi populer misalnya. Kan tadi kan misalkan Kang Baldi tanya gitu. Itu kali tutupannya ya. Udahlah. Coba kalian yang jawab. Emang harus sebegitunya kalau jadi populer? Kalau orang sih tetap jadi diri sendiri aja lah. Ya. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, ibadah. Subscribe, like, komen gitu. Kalau misalkan kalian ada yang bisa jawab pertanyaan dari kita, jawab aja di kolom komentar. Oke? Bye. Gitu kita pamit. Bye bye.